Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjuti dari bab sebelumnya tentang sebab-sebab dari takwa, yakni selanjutnya adalah wa minha ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Sebagian dari sebab-sebab takwa yang lain yakni adalah bagaimana kita yatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal, mengingat terhadap kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita fi jami'il ahwal, dalam segala perilaku, dalam segala hal. Allah itu terlalu baik kepada kita. Kita ingat terhadap kebaikan Allah itu. Sehingga ketika kita sudah mengingat terhadap semua kebaikan Allah dalam segala hal yang kita jalani di dunia ini, yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matuhu. Ketika kita sudah mengingat, sudah tahu terhadap kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita, maka tentu sama sekali nggak pantas bagi kita antujhada ni'matuhu, untuk mengingkari terhadap nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita nggak pantas sama sekali untuk kita ingkari, untuk kita tolak semua itu. Kadang kita merasa bahwa ketika kita insecure kepada manusia yang lain, kepada orang yang lain dalam urusan duniawi, kenapa sih orang lain itu lebih jaya daripada kita? Itu ya karena bentuk dari kekurangan bersyukurnya kita kepada Allah. Padahal andaikan kita sadar dari semua kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu belum tentu diberikan juga kepada orang lain. Misal ya, orang lain mempunyai lebih tinggi daripada kita dari segi pangkat, dia sudah menjadi ini dan itu. Kemudian kita merasa bahwa diri kita insecure, sehingga menolak terhadap nikmat-nikmat yang telah kita rasakan selama ini. Itu berangkat dari memang ketidaksadaran kita, kekurangan bersyukurnya kita kepada Allah. Andaikan kita sadar bahwa nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah itu belum tentu diberikan kepada orang lain, maka hal yang sedemikian tidak akan menjadi hal yang membuat kita mengingkari terhadap nikmat Allah. Sekali lagi, kita perlu untuk mengingat terhadap kebaikan-kebaikan Allah kepada diri kita, agar kita bisa menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang bertakwa. Wa minha ayyatadzakkara al-maut li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illa al-jannah awin nar ba'athahu dzalika ila al-a'mali shalihah hasbal istita'ah. Kemudian sebagian dari sebab-sebab bertakwa juga adalah ayyatadzakkaral maut, ingat terhadap kematian. Kita mengingat terhadap hari di mana kita akan mati, waktu di mana kita akan mati. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Maka lakukan setiap sesuatu yang ingin kita lakukan, tapi ingat, sebentar lagi kita akan mati. Entah itu kapan, bisa jadi nanti, bisa jadi habis ini. Saya bikin konten, habis bikin konten bisa saja Allah wafatkan saya. Nanti, besok, gak ada yang tahu. Kita selalu ingat kepada Allah. Sebagaimana adanya hadis di catatan kaki di sini, wafil hadis aksiru dzikra hajimil ladzat, perbanyaklah mengingat terhadap hajimil ladzat, sesuatu yang bisa memutus terhadap kenyamanan, kenikmatan. Apa itu al-maut? Sesuatu yang bisa memutus terhadap kenyamanan adalah mati. Kita ketika sudah mati gak bakalan merasa enak-enak lagi, gak bakalan bisa merasakan nikmatnya kopi, gak bakalan. Gak bakalan. Perbanyaklah mengingat. Kenapa? Karena li'anna man 'alima annahu sayamut. Karena ketika orang itu sudah tahu bahwa dia akan meninggal, wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar, dan dia
sudah tahu bahwa di hadapannya itu antara dua hal, pilihannya antara dua, yakni surga dan neraka. Dia tahu bahwa dirinya akan mati, dan nanti ketika mati dia akan diberikan dua pilihan, yakni antara surga dan neraka. Maka ketika dia sudah tahu akan hal itu, ba'athahu dzalika ilal a'mali shalihah, maka tentu dia akan menggerakkan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hasbal istita'ah, semampunya. Hal-hal yang baik kita lakukan. Kalau kita sudah tahu bahwa bentar lagi kita akan meninggal, ya udah kita lakukan apa yang kita harus lakukan, kebaikan-kebaikan, berupa amal-amal yang baik, berupa amal-amal yang tidak buruk, berupa amal-amal yang buruk kita jauhkan, yang baik kita lakukan semampu kita. Nggak usah terlalu effort, nggak usah terlalu excited 100%, nggak usah. Kalau kita nggak mampu, nggak usah kita lakukan. Semampu kita lakukan. Contohnya seperti apa? Wa minal a'mali sholihah musa'adatul muslimin. Sebagian dari perilaku-perilaku baik yakni musa'adatul muslimin, membantu orang-orang Islam, membantu saudara-saudara kita yang lain. Membantu itu enggak melulu dengan cara memberikan hal-hal yang mereka butuhkan, enggak. Kalau mereka butuh kepada kita, ada orang yang butuh kepada kita, kita bantu dengan cara semampu kita, itu sudah termasuk a'malus sholihah. Wan nadharu ilaihim bi'ainil adfi war rahmah, dan juga termasuk dari kebaikan amal-amal yang sholihah, yakni melihat terhadap orang lain dengan mata yang lembut, war rahmah, dan kasih sayang, dengan penglihatan lembut dan kasih sayang. Melihat terhadap orang lain dengan penuh kasih sayang, gak ada rasa benci, gak ada rasa sama sekali, gak ada rasa benci apalagi sampai rasis, jangan. Termasuk dari a'malus sholihah, melihat terhadap orang lain dengan penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayang bentuknya banyak banget. Yang sering saya sampaikan adalah bahwa kasih sayang itu tidak selamanya dengan cara lembut. Kasih sayang itu terkadang dengan cara yang kasar, perlu akan adanya hal itu. Khususon idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi, terlebih ketika ada orang yang lebih dulu melakukan kebaikan kepada kita. Ada orang melakukan kebaikan kepada kita, maka kita harus membalas kebaikan itu. Apalagi terlebih kepada orang yang memang sedemikian. Orang yang tidak melakukan kebaikan terlebih dahulu kepada kita pun, itu kita tetap harus melihat terhadap mereka dengan mata kasih sayang dan mata lembut. Seperti saya, contoh ya, misal contoh, meskipun kalian yang sama sekali nggak melakukan kebaikan kepada saya, contoh misal, saya akan tetap melihat terhadap kalian dengan kasih sayang saya, dengan penuh kasih sayang. Kenapa ya? Karena kalian mau bagaimanapun juga itu adalah makhluknya Allah, hambanya Allah, dan umatnya Nabi Muhammad. Contoh, ingat contoh ya. Kemudian wa amma tamratuha, kita sudah membahas tentang sebab-sebab, sebagian dari sebab-sebab takwa. Sekarang kita akan membahas tentang samroh, buah yang kita dapatkan ketika kita bertakwa kepada Allah. Wa amma tamratuha fa sa'adatud darain. Buah yang akan kita dapatkan dari takwa itu adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amma fid dunya, bagaimana kebahagiaan kita di dunia? Fartifa'ul qadri wa jamalus syiti wa dzikri waqtisabul mawaddati minan nas. Di dunia ketika kita bertakwa akan mendapatkan derajat yang tinggi. Wa jamalus syiti wa dzikri, akan mendapatkan kebaikan atau sebutan yang indah. Apa ya bahasanya? Ya, kita akan harum di tengah-tengah masyarakat, akan harum. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan harum di tengah-tengah masyarakat. Nama kita baik, alma mater kita baik. Kemudian ya, kita tidak dipandang hina oleh orang. Waqtisabul mawaddati minan nas, dan mendapatkan kasih sayang dari manusia, dari masyarakat yang lain, dari manusia yang lain. Kita akan mendapatkan kasih sayang, penuh kasih sayang dari orang-orang. Mau kemanapun, mau ke barat, ke timur, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari mereka, mendapatkan kasih sayang dari mereka. Sebab apa? Sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa seperti itu? Li'anna sahibat taqwa yu'azzimuhu al-asawir wa yahabuhu al-akabir. Karena orang yang bertakwa itu akan dimuliakan oleh orang yang lebih kecil, wa yabahuhu al-kabir, al-akabir, dan akan disegani oleh orang yang lebih dewasa. Kita akan mendapatkan semuanya, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, nama-nama yang nama yang baik, harum, sosok kita di tengah masyarakat itu akan harum, kemudian kasih sayang dari banyak manusia. Itu karena memang orang yang bertakwa itu akan diagungkan, akan dimuliakan oleh orang yang lebih rendah, maksudnya lebih rendah, lebih kecil daripada kita, dan akan disegani oleh orang yang lebih dewasa daripada kita. Kemudian wa yarahu kullu aqilin annahu al-aula bil birri wal ihsan. Dan orang yang mempunyai akal akan memandang, akan melihat kepada kita bahwa diri kita, orang yang bertakwa itu lebih utama dalam hal kebaikan dan berbuat baik. Orang yang berakal akan seperti itu. Orang yang berakal memandang orang yang bertakwa bahwa dirinya itu lebih utama, lebih layak dalam hal kebaikan dan berbuat baik daripada dirinya sendiri. Ya beda dengan orang-orang yang memang gak punya akal, itu akan melihat terhadap orang lain itu dengan cara pandangan yang rusak. Akan melihat bahwa walah, sok takwa, sok riya, sok takwa, sok alim dan lain semacamnya. Ya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menghujat, yang mengkritik dengan tanpa ada alasan yang bisa diterima, itu ya karena memang dia nggak punya akal, mereka nggak punya akal. Di sini sudah jelas bahwa orang yang punya akal itu ya akan melihat terhadap kita, terhadap orang yang bertakwa itu dengan pandangan, dengan penglihatan bahwa diri orang yang bertakwa itu adalah orang yang lebih pantas, yang lebih layak dalam hal kebaikan dan berbuat baik. Itu adalah kebahagiaan yang akan kita dapatkan ketika kita bertakwa di dunia. Wa amma fil akhirati, bagaimana ketika di akhirat nanti? Fan najatu minan nar. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keselamatan dari neraka. Wal fauzu bidukhulil jannah, dan kita akan masuk surga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dalil yang saya sampaikan di video sebelumnya, innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Apa keberuntungan yang dimaksud? Yakni al-jannah, masuk surga, dan terhindar dari neraka. An-najah minan nar, selamat dari neraka, dan keberuntungan dengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wa kafal muttaqin syarafan annallaha yaqulu fihim. Wa kafal muttaqin, sudah cukup kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan-kemuliaan yang telah diberikan kepada orang yang takwa itu sudah cukup sebenarnya. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukanlah kiai, bukanlah habaib, bukanlah agus, bukanlah lora, bukanlah manusia yang tidak punya gelar, bukanlah profesor, doktor dan lain semacamnya, bukan. Mereka yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah tanpa memandang bulu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan tampannya, bukan bentuk rupanya, bukan hartanya, bukan bentuk fisiknya, bukan, tapi hatinya. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa memandang bulu, siapapun dia, kalau bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling mulia di sisi Allah. Dan kemuliaan semua itu bagi orang yang bertakwa sudah cukup. Kenapa? Anallah yaqulu fihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqu, innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Innallaha ma'al ladzina taqu taqu. Bentar, saya salah. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqu wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang membuat kebaikan, berbuat baik. Allah itu akan selalu bersama kita selagi kita bertakwa kepada Allah.
di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi surat An-Nahl ayat 128. Jadi teman-teman, takwa itu mudah. Definisinya mudah banget. Hanya dua. Takwa itu dua hal yang harus kita lakukan, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Udah itu saja, tapi sulit banget. Maka tentu bagaimana bagi kita untuk bisa bertakwa kepada Allah? Ya kita harus sadar dengan sebab-sebab yang tadi itu. Harus sadar kepada diri kita bahwa diri kita itu hina. Diri kita itu hina, sedangkan Allah Maha yang mulia. Kita harus mengingat terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Kemudian kita juga harus mengingat terhadap kematian. Bentar lagi kita mati. Umur kita hanya sebentar. Maksimal itu umur manusia hanya 60, berkisaran 60 sampai 30 tahun, itu yang normal seperti itu. Sekarang saya umur 22 tahun, berarti tinggal beberapa tahun lagi kalau sampai ke 60 ya. Kalau nggak nyampe. Jadi kapan lagi? Kalau bukan sekarang, gak ada kata terlambat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.